Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita. Kita masih melanjutkan kompetensi dasar yang kemarin yang berkaitan dengan statistika. Sebelum kita mulai, Ibu ingatkan kembali tentang kompetensi dasar yang berkaitan dengan materi ini yang harus kalian capai. Yang pertama adalah kompetensi dasar untuk pengetahuan. Kalian harus bisa menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ukuran pemusatan data, baik itu datanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ataupun dalam bentuk histogram. Pada kesempatan ini kita lanjutkan tentang ukuran penyebaran data. Nanti datanya juga bisa disajikan dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk histogram. Ya. Terus untuk kompetensi keterampilannya, kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam bentuk tabel dan histogram. Kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari ya. Pada pertemuan awal kita mempelajari beberapa pengertian dasar dalam statistik. Terus setelah itu kita pelajari tentang penyajian datanya, baik itu penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ataupun penyajian data dalam bentuk histogram. Nah, terus kita sudah mempelajari juga ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan sekarang kita lanjutkan yang E-nya ya. Jadi A, B, C, D. Hari ini yang E-nya tentang ukuran penyebaran data. Jadi hari ini kita belajar tentang ukuran penyebaran data. Berarti tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah setelah belajar materi ini, kalian diharapkan dapat menentukan dan menganalisis ukuran penyebaran data yang disajikan nanti baik dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ataupun dalam bentuk histogram. Terus kalian juga harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel atau histogram tadi. Jadi ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah belajar kali ini. Baik, kita mulai saja membahas tentang ukuran penyebaran data. Ada beberapa ukuran ya, yang berkaitan dengan penyebaran data ini. Yang pertama di sini adalah rentang atau istilah lainnya jangkauan atau istilah lain lagi rank ya. Jadi ada tiga istilah ini sama aja artinya. Rentang, jangkauan atau rank. Cara mencarinya ya, nanti data maksimal dikurang data minimal. Jadi rentang, jangkauan atau rank tadi lambangnya huruf R besar. Untuk mencarinya nanti kita cari dulu data paling kecil berapa, data paling besar berapa. Berarti nanti cara mencarinya adalah data paling besar dikurang data paling kecil atau X-max dikurang X-min. Terus ukuran yang kedua ada istilah hamparan atau jangkauan antar kuartil. Lambangnya huruf H besar. Mencari hamparan ini atau jangkauan antar kuartil ini adalah kuartil 3 dikurang kuartil 1. Baik itu untuk data tunggal atau data berkelompok. Terus yang ketiga yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data ini adalah simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Lambangnya adalah QD ya. Sama dengan setengah dari hamparan atau setengah dari Q3 dikurang Q1. Terus ada lagi ukuran yang keempat langkah ya. Lambangnya huruf L besar. Mencarinya adalah 3/2 kali H, 3/2 kali hamparan. Hamparan tadi adalah Q3 min Q1. Berarti mencari langkah ini sama dengan 3/2 dikali dengan Q3 min Q1. Terus ada juga yang kelima rataan 3
atau disingkat dengan RT, mencarinya nanti 1/4 dari Q1 ditambah 2 Q2 ditambah Q3. Ya. Ini 5. Terus yang keenam, ini simpangan baku atau standar deviasi. Kalian di sini juga harus bisa membedakan data, apakah itu data tunggal atau data berkelompok. Karena rumus untuk data tunggal dan data berkelompok berbeda ya, ada masing-masing di sini. Jadi kalian harus bisa menentukan dulu sebelum mengerjakan soal, apakah data itu tunggal atau data itu berkelompok. Untuk data tunggal di sini ya, ada 2 rumus sebenarnya. Kalian mau gunakan rumus pertama atau gunakan rumus kedua, sama aja hasilnya ya. Tinggal nanti mana yang menurut kalian lebih simpel, itulah yang kalian pakai. Yang pertama di sini, simpangan baku tadi atau standar deviasi tadi, kita lambangkan dengan huruf S ya. Di sini rumusnya adalah akar dari 1/n dikali dengan sigma XI min X bar dikuadratkan. Atau kalian juga bisa cari dengan cara ini, yang kedua, S sama dengan akar dari N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan dibagi dengan N kuadrat. Sini. Terus untuk data berkelompoknya ya, kalian perhatikan ini data tunggal dan data berkelompok ini sama, hampir sama rumusnya. Hanya saja kalau data berkelompok ada FI ditambah FI. Jadi di sini ditambah FI. Jadi yang cari S-nya adalah 1/n sama dengan FI dikali XI min X bar dikuadratkan ya. Atau kalau yang kedua di sini juga kita tambah FI di sini dan di sini juga kita tambah FI-nya. Berarti S sama dengan akar dari N sigma FI XI kuadrat dikurang sigma FI XI dikuadratkan dibagi N kuadrat. Ya, jadi ini untuk rumus simpangan baku atau standar deviasi. Terus ukuran yang ketujuh adalah ragam atau kadang-kadang ditulis dalam buku variansi. Jadi nanti kalau yang ditanya ragam atau variansi ini sama. Ya. Untuk data tunggal kalian perhatikan di sini. Kalian bandingkan S dengan R. Ya. Rumusnya sama ya. 1/n sigma dari XI min X bar kuadrat. 1/n sigma dari XI min X bar kuadrat. Jadi sama rumusnya, tapi kalau untuk ragam tidak ada akarnya, itu aja bedanya ya. Kalian perhatikan rumus kedua juga ya, ini sama, hanya saja akarnya dihilangkan. Jadi kalau mencari ragam tidak ada akarnya. Terus untuk data berkelompok juga sama nih, kalian bandingkan. Sama ya, 1/n, R sama dengan 1/n dikali sigma FI kali XI min X bar dikuadratkan. Atau di sini ini R ya, Ibu salah tulis ini R. R sama dengan N sigma FEXI kuadrat dikurang sigma FEXI dikuadratkan dibagi N kuadrat. Kan sama persis ya, ragam dengan simpangan baku ini sama persis. Hanya saja kalau ragam akarnya saja yang tidak ditulis ya. Jadi kalian cukup hafalkan satu rumus. Ibu kasih tanda merah ini ya. Gunakan yang ini, tapi terserah nanti mau gunakan yang kedua juga boleh, silahkan. Kalau Ibu sarankan yang pertama ini mungkin lebih simpel ya, makanya Ibu kasih tanda merah di sini. Jadi untuk ragam ini rumusnya, untuk simpangan baku ini. Nah, berarti kalau kita simpulkan simpangan baku itu sama aja dengan akar dari ragam ya. Jadi akar dari ragam ini simpangan baku. 2 ini kalian ingat rumusnya ya, yang 2 ini. Terus lagi yang ke-8, simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. Kalau untuk data tunggalnya, mencari adalah simpangan rata-rata tadi dilambangkan dengan SR, sama dengan 1/n dikali sigma, mutlak dari XE min X bar ya. Jadi garis 2 seperti ini dibaca mutlak. Mutlak dari XE min X bar. Terus untuk data berkelompok tinggal ditambah FI aja. SR sama dengan 1/n sigma dari FI mutlak dari XI min X bar ya. Apa maksud tanda mutlak? Tanda mutlak itu berarti nilainya diambil yang positifnya ya, dipositifkan maksudnya. Jadi mutlak ini menghendaki nilainya selalu positif. Misal
8 dikurang 10 kan hasilnya adalah min 2. Kalau mutlaknya berarti 2 ya. Jadi dipositifkan untuk mencari mutlak. Nah, berarti ini yang tanda merah ini Ibu juga kasih tanda yang berbeda ya, supaya kalian ingat selalu. Karena biasanya kalau untuk ukuran penyebaran data, yang ditanya itu biasanya data tunggalnya ya. Kalau ukuran pemusatan data, ukuran letak data, yang ditanya biasanya adalah data berkelompok. Tapi untuk ukuran penyebaran data ini, yang ditanya adalah data tunggal ya. Jadi ingat ada 3 rumus penting yang harus kalian hafalkan ya, harus ingat sudah ini. Data tunggal untuk simpangan baku, data tunggal untuk ragam, dan data tunggal untuk simpangan rata-rata ya. Minimal 3 rumus itu kalian ingat. Nah, untuk memahami materi ini, kita perdalam dengan contoh soal berikut. Nah, contoh soal nomor 1. Ya, contoh soal nomor 1. Tentukan ragam, simpangan baku, simpangan rata-rata dari data 2, 3, 6, 8, dan 11. Nah, kita ingat tadi rumusnya tadi ya, ragam tadi adalah 1/n sigma dari XI min X bar kuadrat. Nah, terus untuk simpangan bakunya tinggal dikasih akar, terus kalau simpangan rata-ratanya juga 1/n sigma mutlak dari XI min X bar kuadrat. Di sini selalu ada X bar ya. Makanya langkah awal kalau kita menentukan ragam, simpangan baku atau simpangan rata-rata, langkah awalnya adalah cari dulu X barnya atau rata-ratanya. Mencari rata-rata kemarin bagaimana? Kita lihat sini datanya data apa? Data tunggal ya. Nah, kalau seperti ini data tunggal. Kalau data tunggal, mencari rata-rata data tunggal, kemarin sudah kita bahas bagaimana. Kita jumlahkan, terus kita bagi dengan banyaknya data ya. Berarti 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11. 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11. Dibagi banyaknya data, ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dibagi 5. Kita tambahkan 2 tambah 3, 5, tambah 6, 11, tambah 8, 19, tambah 11, 30. Ya, bagi 5 adalah 6. Jadi X barnya adalah 6. Sekarang kita cari ragamnya. Kita cari ragamnya. Ragam tadi rumusnya adalah 1/n sigma dari XI min X bar dikuadratkan. Berarti XI ini adalah data pertama, nanti ditambah dengan sigma ini tambah artinya ya. Data pertama dikurang X bar kuadrat, ditambah data kedua dikurang X bar kuadrat, tambah data ketiga dikurang X bar kuadrat, dan seterusnya sampai data terakhir. Nah, kita lihat di sini. Berarti R sama dengan 1/n. N-nya tadi berapa? N-nya tadi banyaknya data. Banyaknya data adalah 5. Berarti 1/5. Dikali dengan penjumlahan semua sukunya ya. Sini yang pertama dulu, XI yang pertama adalah 2. 2 dikurang X bar dikuadratkan. Berarti 2 dikurang 6 kuadrat. 2 dikurang 6 kuadrat. Terus 3 dikurang 6 kuadrat. 3 dikurang 6 kuadrat. Terus data yang ketiga, XI yang ketiga, 6 dikurang 6 kuadrat ya. Jadi 6 dikurang 6 kuadrat. Terus 8 dikurang 6 kuadrat. Tambah lagi dengan 11 dikurang 6 kuadrat. Ya, nah seperti itu cara mencarinya. Jadi sigma tadi adalah penjumlahan untuk semua suku ya. Dari suku pertama sampai suku terakhir. Kita hitung sekarang. 2 dikurang 6 min 4. Min 4 dikuadratkan. Artinya min 4 kali min 4 ya sama dengan 16. Terus 3 dikurang 6 sama dengan min 3. Min 3 dikuadratkan berarti min 3 kali min 3 adalah 9. 6 dikurang 6 adalah 0. 0 dikuadratkan tetap 0. 8 dikurang 6, 2. 2 dikuadratkan adalah 4. 11 dikurang 6, 5. 5 dikuadratkan adalah 25. Ya, nah, sekarang baru kita hitung yang di dalam kurung ini. 16 tambah 9, 25, tambah 4, 29, tambah 25 adalah
54 ya. 54 kali 1/5. Atau 1 kali 54 dibagi 5. 54 bagi 5 adalah 10,8. Dapatlah R-nya sama dengan 10,8 ya. Terus kalau mencari simpangan baku, kita tidak perlu lagi pakai rumus panjang kayak gini, tinggal R ini kita akarkan ya. Jadi S tadi sama dengan akar dari R, karena R-nya sudah ada, tidak perlu lagi kita hitung dengan rumus yang panjang. Tinggal S sama dengan akar dari R ya. Berarti adalah akar dari 10,8. Akar dari 10,8 adalah 3,28. Dapatlah simpangan bakunya sudah. Terus yang ketiga, kita cari simpangan rata-rata. Ya, ini ditanya simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata rumusnya adalah 1/n dikali sigma mutlak dari XI min X bar. Ya. Nah, di sini tidak ada kuadratnya ya, hati-hati. Ini tidak ada kuadratnya. Berarti nanti 1/n, berarti 1/5, n-nya adalah 5. Sigma ini penjumlahan ya, dijumlahkan nanti setiap sukunya kita jumlahkan. XI min X bar. XI-nya tadi data pertama dikurang dengan X bar-nya adalah 6 yang sudah kita dapat tadi, X bar-nya 6 mutlak ya. Baik, 1/5 dikali dengan XI. X yang pertama dikurang X bar. Berarti mutlak dari 2 dikurang 6 ya. Mutlak dari 2 dikurang 6 tambah mutlak dari 3 dikurang 6 tambah mutlak dari 6 dikurang 6 tambah mutlak dari 8 dikurang 6 tambah mutlak dari 11 dikurang 6 ya. Nah, terus kita hitung yang di dalam kurung. 2 dikurang 6 itu kan min 4. Tanda mutlaknya berarti mutlak dari min 4 adalah 4. Karena mutlak tadi adalah dipositifkan ya. Ambil nilai positifnya. Terus 3 dikurang 6 adalah min 3. Mutlak dari min 3 adalah 3. 6 dikurang 6 adalah 0. Mutlak dari 0 adalah 0. 8 dikurang 6, 2. Mutlaknya adalah 2 ya. 11 dikurang 6, 5. Mutlak dari 5 adalah 5. Baru kita tambahkan yang di dalam kurung ini ya. 4 tambah 3, 7. Tambah 2, 9. Tambah 5, 14. Berarti 1/5 kali 14. 1/5 kali 14 atau 1 kali 14. 14 bagi 5 adalah 2,8. Jadi didapat SR-nya 2,8 ya. Terus contoh yang kedua, kita coba untuk data berkelompok ya. Sajian datanya dalam bentuk histogram sekarang. Nah, kalian sudah pelajari kemarin sajian data dalam bentuk histogram secara detail ya, tampilannya bermacam-macam. Kalau tampilannya seperti ini, nilai pada sumbu mendatar ini berada di tengah-tengah persegi panjang, maka ini menerangkan nilai tengah kelas ya. Nilai tengah kelas. Ya, kalau berada di tengah-tengah persegi panjang kayak gini, berarti menerangkan nilai tengah kelas ya. Nah, sekarang yang ditanya ya, tentukan dari histogram di atas, tentukan ragam, simpangan baku, dan simpangan rata-rata. Nah, kita ingat ini adalah data berkelompok ya. Hati-hati, ini data berkelompok, berarti rumusnya harus pakai yang data berkelompok. Kita lihat dulu rumusnya di sini ya. Untuk data berkelompok ragam, itu adalah 1/n dikali sigma Fi dikali Xi min X bar kuadrat. Kalau mencari S-nya nanti kalau sudah ada R-nya tinggal kita akarkan ya. Mencari SR-nya ini 1/n sigma dari Fi dikali dengan mutlak Xi min X bar ya. Di sini kan selalu ada X bar ya. Berarti kita cari dulu X barnya. X bar untuk data berkelompok rumusnya adalah sigma dari Fi Xi per sigma Fi. Kemarin sudah kita pelajari ini rataan atau mean dari data berkelompok. Jadi kalau datanya dalam bentuk histogram seperti ini, Ibu sarankan kalian rubah dulu data dalam bentuk histogram menjadi data dalam bentuk tabel ya. Di sini ada kolom nilai. Nah, kita sediakan dulu kolom nilai di sini. Dalam kolom nilai biasanya di sini adalah interval, batas bawah
sampai batas atas. Sementara di sini adalah nilai tengah kelas ya. Kita rubah supaya bentuk interval kayak gini. Kayak apa caranya? Kita lihat dulu angkanya tadi 8. Kita tulis dulu 8 di sini ya. Kita lihat perubahannya berapa? 8 ke 13. Berarti bertambah 5 ya. 13 ke 18. Berarti bertambah 5. Nah, berarti panjang kelasnya itu adalah 5 ya. Kita tahu panjang kelasnya 5. Berarti ke kirinya berapa, ke kanannya berapa supaya panjang kelasnya 5 ya. Jadi patokannya adalah nilai di tengah adalah 8. Berarti 2 angka karena dia adalah nilai tengah adalah 8 dan panjang kelasnya adalah 5. Berarti ada 2 nilai ke kiri dan 2 nilai ke kanan ya, supaya panjangnya menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. 8 harus di tengah karena nilai tengah. Berarti ke sininya 7, 6. Ke kanannya 9, 10 ya. Berarti batas bawahnya 6, batas atasnya 10 ya. Jadi intervalnya adalah 6 sampai 10 ya. Jadi tergantung panjang kelas. Kalau panjang kelasnya 3, berarti 7 sampai 9. Kalau panjang kelasnya 7 misalnya ya, berarti di sini tambah lagi, di sini 5, di sini 11, berarti 5 sampai 11. Yang pasti intinya 8 ini adalah nilai tengahnya. Dapat sudah interval untuk kelas pertama. Untuk kelas kedua, kelas ketiga boleh pakai cara ini tadi. Atau karena kita sudah tahu bahwa panjang kelasnya 5, tinggal kita tambah 5. Untuk batas bawah, 6 tambah 5, 11. Kita tambah 5 lagi, 16. Untuk batas atasnya, 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. Ya, cukup seperti itu. Nah, sekarang kolom kedua frekuensi. Frekuensinya untuk kelas pertama ini 2. Untuk kelas kedua, 4. Untuk kelas ketiga, 1. Ya, jadi 2, 4, 1. Terus kita langkah pertama tadi adalah mencari X-bar. X-bar sini yang diperlukan dia FE, XI ya, dan sigma dari FE. Berarti kita cari dulu XI-nya ya. Jadi kolom, makanya di sini Ibu kasih nama kolomnya ya, A, B, C, D sampai I supaya mudah nanti kita menyebutnya. XI-nya kita cari dulu nilai tengahnya. Nilai tengah tadi kan 8, 13, 18 ya. 8, 13, 18. Terus kita kalikan FI dengan XI. Berarti kolom B dengan kolom C ini kita kalikan ya. 2 kali 8, 16. 4 kali 13, 52. 1 kali 18, 18. Kita jumlahkan. FI, XI kita jumlahkan. 16 tambah 52 tambah 18, 86 ya. Yang FI-nya juga kita jumlahkan. 2 tambah 4 tambah 1, 7. Nah, maka kita bisa cari X-barnya. Sigma FI, XI tadi adalah sigmanya adalah 86. Terus dibagi sigma FI, sigma dari FI tadi adalah 7 ya. Jadi 86 dibagi 7 sama dengan 12,29 ya. Terus yang pertanyaan kalau sudah dapat X-bar kita ke pertanyaan tentang ragam dulu. Ragam tadi ini tadi rumusnya, berarti yang kita perlukan apa? X-bar, X-barnya sudah ada ya. Baru langkah ke berikut XI min X-bar. Nah, kita cari dulu XI min X-bar. Setelah dapat XI min X-bar, kita cari XI min X-bar kuadrat. Nah, kolom ke berikut XI min X-bar kuadrat. Kalau sudah dapat XI min X-bar kuadrat, kita kali dengan FI. FI dikali XI min X-bar kuadrat. FI dikali XI min X-bar kuadrat ya. Nah, ini bisa sudah mencari ragam. Sampai kolom G kita bisa cari ragam ya. Kita kerjakan dulu kolom E-nya, XI min X-bar. XI-nya adalah 8 ya. X-barnya tadi adalah 12,29. Berarti 8 dikurang 12,29 adalah min 4,29. Terus baris kedua 13 dikurang 12,29 adalah 0,71 sini ya, 0,71. Terus baris ketiga 18 dikurang 12,29 adalah 5,71. Baru kolom E ini XI min X bar, ini XI min X bar kita kuadratkan.
kolom E ini kita kuadratkan, dapatlah kolom F ya. Min 4,29 kita kuadratkan adalah 18,40. 0,71 kita kuadratkan adalah 0,50. 5,71 kita kuadratkan adalah 32,60 ya. Setelah itu kita kali kolom F ini dengan FI ya. FI dikali XI min X bar kuadrat ini. FI-nya mana? Nih kolom B ya. Berarti untuk mencari kolom G, kolom B dikali dengan kolom F. 2 dikali 18,40. 36,81. Terus 4 kali 0,50 adalah 2,02. 1 kali 32,60 adalah 32,60. Sini yang kita perlukan adalah sigmanya. Berarti kita jumlahkan ke bawah ya. 36,81 ditambah 2,02 ditambah 32,60 adalah 71,43. Sekarang berarti kita masuk sudah, kalau sudah diketahui semua, kita masuk 1 per N. 1 per N-nya berapa banyaknya data? Banyaknya data adalah 7 ya. Banyaknya data tadi 7. Banyaknya data 7. 1/7 dikali dengan sigma FI dikali XI min X bar kuadrat. Sigma dari FI XI min X bar kuadrat ini ya, 71,43. Jadi 1/7 dikali 71,43 adalah 10,20. Dapatlah ragamnya. Sekarang kita cari simpangan bakunya atau standar deviasinya. Adalah akar dari ragam. Berarti akar dari 10,20 yaitu 3,19 ya. Terus yang ketiga, kita cari simpangan rata-rata. Rumusnya adalah 1 per N sigma dari FI dikali X mutlak dari XI min X bar. Berarti kita harus perlu tahu dulu X bar. Tadi sudah ada X bar. Kita harus tahu XI min X bar. Tadi sudah ada kolom E ini, XI min X bar. Sudah ada. Nah, mutlak dari XI min X bar. Nah, berarti kita perlu tambah kolom H di sini, mutlak dari XI min X bar. Jadi, kolom E ini kita mutlakkan ya, atau ambil positifnya. Berarti mutlak dari min 4,29 adalah 4,29, mutlak dari 0,71 adalah 0,71, mutlak dari 5,71 adalah 5,71. Terus kita di sini perlu, kalau sudah ada mutlaknya, kita perlu kali dengan FI ya. Berarti FI dikali mutlak XI min X bar. Berarti kolom B kita kali dengan kolom H, dapatlah kolom I ya. Jadi 2 kali 4,29 adalah 8,58. Terus 4 kali 0,71 adalah 2,84. Terus 1 kali 5,71 adalah 5,71. Sini kita perlu sigmanya, berarti kita tambahkan ya. 8,58 tambah 2,84 tambah 5,71. Hasilnya adalah 17,13. Berarti SR sama dengan 1 per N. N-nya tadi 7 ya, berarti 1/7 dikali dengan mutlak dari FEX dikali dengan apa? Dikali dengan sigma FI dikali dengan mutlak XI min X bar ya. Sini atau kolom I ini. Berarti 1/7 kali 17,13 adalah 2,45. Nah, sudah kita bisa selesaikan di sini. Ragamnya sudah, simpangan bakunya sudah, simpangan rata-ratanya sudah ya. Jadi ada 2 contoh soal sudah kita bahas, baik itu untuk data tunggal sudah, data berkelompok juga sudah. Kenapa di sini yang ditanya hanya ragam, simpangan baku, dan simpangan rata-rata? Padahal tadi kan untuk ukuran penyebaran data itu ada beberapa tadi ya. Nah, kita bahas di sini hanya simpangan baku, ragam, dan simpangan rata-rata. Terus untuk yang ini 1-5 tidak ditanyakan, karena ini kan sangat mudah Ibu rasa, mencari X max dikurang X min ini gampang aja. Mencari H ini asal kalian bisa mencari kuartil bisa ya. Mencari simpangan kuartil ini juga asal tahu kuartil. Langkah ratan 3 juga dasarnya adalah kuartil. Kemarin sudah kita perdalam kuartil itu pada pertemuan sebelumnya tentang ukuran letak data. Baik itu untuk data tunggal atau data berkelompok.
Jadi pada kesempatan ini 1 sampai 5 ini ukuran penyebaran data 1 sampai 5 ini tidak kita bahas karena sudah tentunya kalian sudah paham. Nah, hanya kita bahas yang 6, 7 dan 8 ya. Jadi biasanya kalau ujian nasional atau ujian sekolah ya, untuk ukuran penyebaran data yang ditanya itu ada 3 kemungkinan yang sering kita temukan ya. Artinya kemungkinannya paling besar adalah yang pertama simpangan baku, yang kedua adalah ragam, yang ketiga adalah simpangan rata-rata. Yang ditanya biasanya data tunggal ya. Jadi untuk ukuran penyebaran data ini yang ditanya adalah data tunggal. Ya, jadi lihat sini, makanya Ibu kasih tanda merah ini supaya kalian lebih perdalam di situ. Nah, ada 3 rumus yang perlu kalian ingat. Data tunggal. Kenapa data tunggal yang ditanya? Bukan data berkelompok. Karena kalau data berkelompok tadi ya, ini algoritmanya terlalu panjang. Nih lihat, nih panjang sekali. Ini kalau 3 kelas ya. Padahal biasanya histogram itu paling tidak 5 kelas, bisa 7 kelas. Nah, tentunya akan sangat memakan waktu yang sangat panjang untuk mencari, untuk bisa menyelesaikan data berkelompok ya. Berarti perlu waktu yang sangat panjang. Nah, walaupun kalian menggunakan kalkulator misalnya, tetap perlu waktu yang sangat panjang. Sementara kita kalau ujian, biasanya tidak diperkenankan menggunakan alat bantu termasuk kalkulator tadi. Jadi, biasanya yang ditanyakan adalah data tunggal ya. Tapi jangan sepelekan juga data berkelompok, karena kalau ulangan semester bisa aja muncul data berkelompoknya ya. Nah, 2 contoh soal itu Ibu rasa sudah cukup untuk mewakili materi kita tentang ukuran penyebaran data. Berarti untuk statistik materinya sudah selesai, kita sudah pelajari tentang ukuran pemusatan data, ukuran letak data, ukuran penyebaran data, sudah semua, baik itu data yang disajikan dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk histogram. Ibu berharap kalian selalu bersemangat, jangan kendor semangatnya, terus tingkatkan motivasi belajar kalian. Ya, semoga nilai kalian nanti bagus dan kalian bisa sukses ya. Amin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.